Halo, sahabat Lavender. Kembali lagi sama Kak Saat. Kali ini masih di kampus live. Cuma tamunya agak spesial. Ada Pak apakah nih? Kak Yudi Purnawara sama Kak Gali Pandekar. Halo. Nah, ini sebenarnya kalau secara background dibilang kampus, beda jurusannya. Oke. Satunya ilmu sejarah, gitu Iya. ya, ilmu sejarah FIB UI. Betul. Satunya manajemen ilmu manajemen. Iya manajemen, Fakultas Ekonomi. Sekarang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dulu murni ekonomi ya. Iya, belum bisnis. Belum. Dulu Masih. belum bisnis ya. Belum berbisnis, masih ekonomi aja gitu. Nah, yang satunya jadi anggota KPK, bahasanya Dulu apa? ya, dulu Iya, penyidik KPK dulu. penyidik KPK, Ya. sekarang di Polri. Ya. Yang satunya jadi dosen trainer. Wih. Nah, terus nyambungnya di mana? Nah, Ternyata nyambung di tahunnya bareng ya. Kayak Yudi sama beliau senior saya. Oh, Masih 2 tahun. Senior 2 Tapi tahun. pernah sejaman lah. Tapi pernah Satu pernah masa. satu masa. Iya. Nah, dua-duanya ini dulu aktivis kampus ternyata katanya. Nah, yang pas Pak Gali pernah jadi ketua Pemira. Pemira itu pemilihan raya UI. Sekarang masih namanya Pemira ya. KPU-nya. Iya, KPU-nya UI gitu. Dia MPM. Pas waktu itu Ya. jadi masuk nih ke MPM. Kita mundurin dulu sedikit-sedikit. Biar satu-satu ya. Kalau Kak Yudi dulu masuk ilmu sejarah memang pengen atau kenapa nih awalnya? Pilihan keberapa gitu ya? Iya. Kalau mau langsung ke situ boleh sih ya. Lama-lama pinggir jurang ini. Aduh. Jadi kalau saya memang lebih suka ilmu yang membaca ya. Oh, Nah, oke. jadi makanya saya nyari jurusan-jurusan itu yang lebih ke sosial ya. Apalagi saya juga dulu sos ya. Dulu kelas 3 IPS. Karena memang dibandingkan eksak saya lebih suka yang membaca gitu kan, Banyak atau membaca. analisis ya kan. Nah, itu jadi dulu pilihan saya itu ada dua. Yang pertama itu kan politik ya kan. Yang kedua itu sejarah. Politik Gitu. langsung loncat keduanya Karena sejarah. pilihannya cuma dua. Iya, dulu Ya kan? pilihannya cuma dua. Nah, akhirnya masuknya di sejarah. Ya Oke. kan? Dan saya pikir ya sama aja gitu kan. Dan Sama. akhirnya ya saya ambil, walaupun saya waktu itu sempat lupa bahwa bukan lupa ya, nggak tahu kalau sejarah itu adalah di FIB. Jadi Iya, saya datang betul. pertama ke FISIP. Begitu saya tanya FISIP di sana sebelah. Jadi karena saya pikir kan Iya. sejarah itu FISIP. Ternyata sejarah itu kalau di UI kan di FIB. Seperti itu. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Jadi gitu. Jadi ya akhirnya saya masuk ke sejarah dan ya saya kemudian selesai gitu kan. Artinya ya memang bagi saya masuk jurusan apapun gitu kan, yang pertama penting passion gitu kan. Kemudian yang kedua ya saya selain belajar juga berbagai macam hal yang dilakukan ya, misalnya kayak tadi dikatakan berorganisasi gitu kan, karena di situ kan mengasah kita bagaimana kita bergaul, bagaimana kita memecahkan situasi masalah ya, pokoknya nggak ada rugi lah ketika kita selain belajar ya kan, karena tentu IPK kita juga harus jelas loh gitu kan. Nggak jelas gitu kan. Kemudian yang kedua dengan organisasi kita akan lebih banyak pengalaman, lebih banyak bergaul gitu kan. Artinya kita bisa lebih banyak cakrawala lah. Jadi seperti itu. Jadi awal mula saya milih sejarah ya memang karena satu di antara dua pilihan yang saya pilih, walaupun memang pilihan kedua, tapi ya jangan menyesali. Tapi gitu kan. masuk kan? Masuk kan. Jadi itu pakai lebih jaket utama ya? kuning gitu kan. Dulu malah saya awal mula saya pikir jaket kuning itu orang-orang pada bawa kemana-mana ya, jadi kan sampai naik bis. Saya ingat tuh ketika Papa naik bis naik baju jaket kuning gitu kan, saking bangganya gitu. Ya, Saking cintanya cintanya. gitu, seperti itu Mas. Oke. Nah, kalau Pak Gali ambil manajemen. Kalau dulu sebetulnya lebih ke karena nggak tahu aja, nggak ada informasi. Kenapa manajemen? Karena bapak saya dulu kuliah di manajemen. Bapak saya fakultas ekonomi. Iya. Dari Gajah Mada. Wih. Nah, kalau karena rumah saya udah di Depok, masa harus jauh-jauh ke Gajah Mada? Udahlah di UI aja deh, fakultas ekonomi UI gitu kan. Udah daftarnya manajemen.
Tapi pokoknya di ekonomi waktu itu mikirnya gitu. Pokoknya pilihannya ekonomi deh. Cuman kalau akuntansi kan Ya. cukup, wah kayaknya saya Banyak perhitungan. sering nggak imbang. Oh, Debit kreditnya sering nggak beres. Oh. Gitu. Manajemen aja deh yang bukan akuntansi. Tapi emang dari IPS juga ya, berarti IPS barang juga, IPS dari juga. IPS gitu. Udah itu. Tapi passing grade beliau berarti lebih tinggi lah. Ah, Kalau ada ekonomi kan dulu, waduh. jadi emang pilihan satu, yang ini Ya, pilihan dua. Nggak apalagi, apa-apa ya. apalagi masa kita ini kan masa yang kalau kita ngelihat hasilnya kan di koran. Ya kan? Oh, iya. Wah, kita pagi subuh-subuh udah nyari tukang, dulu kan tukang koran banyak ya. Hmm. Kita pagi, saya masih ingat subuh-subuh kok nyari nama-nama kan. Oh, nama baru, kan banyak tuh kalau nggak kepilih Iya. pelengkap, misalnya 1103, langsung 11012 gitu kan. Oh, Wah, iya. begitu ada nama kita, wah seneng banget. Saya waktu itu nggak ada kamera, Oh. jadi nggak bisa difoto gitu kan. Hilang, nggak di clipping gitu, digunting atau lewat. Iya. Ah, enggak. Dulu saya ngumpulin, saya simpan. Sempat. Tapi sampai 1 dekade terus hilang juga. Hilang. Iya. Itu bisa jadi saksi sejarah tuh kan. Bukti tertulis. Betul. Nah. Betul. Itu berarti kan tadi beda tahun ya. Mm-mm. Oh, bentar dulu. Tapi tahun itu ya hidup mati ya. Pokoknya diterima di UMPTN. Kalau enggak ya udah, berarti nunggu tahun depan lagi kayak Zaman gitu. dulu begitu. Masih kayak gitu kan, benar. Begitu masuk MPTN ya kalau Hanya sekali ujiannya, habis kalau nggak ada ya tahun depan lagi. Kalau nggak ya ajar lah gitu. iya betul. apa? Jadi istilahnya dulu tuh pokoknya mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, mau mampu nggak mampu, pokoknya satu kali selain PMDK ya, dulu namanya PMDK, saya nggak tahu PMDK. sekarang selain PMDK, pokoknya semua harus ujian. Jadi kalau gagal ya nggak ada peluang untuk masuk jalur lain. Ah, iya. Jadi di situ sebenarnya saya melihat egaliter, ya kan? Jadi semua di situ gitu kan. Iya, Kalau- iya. Tapi ya itu dinamika lah, kan kebutuhan juga berbeda gitu Betul. kan, dan kebijakan juga berbeda. Tapi ya itu saya katakan bahwa ketika itu wah saya senang sekali lah gitu terima di UI, ngelihat oh nama saya ada Yudi Purnomo gitu kan. Oh. Gitu. Nah, sorry dipotong. Nah, waktu udah masuk nih ke kuliah, mulai aktif-aktif itu langsung hari pertama langsung mau jadi aktivis gitu. Oh, iya. Atau ini karena kalau dulu Kak Saat kan datang tuh memang agak lumayan dipanas-panasin gitu kan. Nah, itu Iya. masih emang dari dulu kayak gitu atau ya sambil berjalan gitu-gitu terus baru ingin gitu masuk aktivis. Gimana? Pak Gali dulu deh kan. Kalau saya sih dulu awalnya nggak mikir ke sana, jadi maksudnya bahkan semester pertama itu kayaknya ngezong banget gitu. Mau ngapain? Karena biasanya kalau di SMA kan jadwalnya kan jam 7 masuk. Oh. Begitu di kampus kan longgar tuh, belajar jam 8, selesai jam 11. Habis itu Mau ngapain lagi nih? ngapain ya? Biasanya pada main di PS waktu itu. Oh, Oh iya, zaman itu masih ada rental PS ya. Di rental, ya, ya, PS, ya. PS sama Main, PS1 ya. gitu kan. Akhirnya, jadi agak culture shock juga, culture shock dengan suasana kehidupan kampus tuh gitu kan, gitu. Ya, baru semester 2 tuh mulai membenahi gitu kan, Kayaknya kok Kalau ngapain ya, nggak ada kesibukan ya. Akhirnya ikutlah mulai tuh kepanitiaan aja, karena kan organisasi kan belum boleh tahun pertama kan, baru iya. tahun kedua. Nah itu pun juga ikutnya paling jadi ikut di senat gitu. Hmm. Dulu namanya senat kan, sekarang BEM. Oke. Dulu senat mahasiswa. Udah ikut di senat. Mulai tuh kenalan dengan kegiatan aktivitas kampus gitu. Jadi bukannya dia niatin, wah saya mau ini, tapi dalam perjalanan sih kakak-kakak kelas ngajarin ya, baru ya lo harus inilah bangun jejaring itu, karena kalau cuman kita kuliah doang kan kenalnya cuman teman sekelas doang. Tapi kalau Iya. misalnya kita ikut organisasi, kita otomatis kenal kan dengan mahasiswa beda. Misalnya saya departemen manajemen, belum tentu kenal dengan anak akuntansi gitu, padahal satu fakultas gitu. Oh, Belum tentu kenal juga dengan anak ilmu ekonomi gitu. sejauh itu Iya, malah bisa. bisa. Apalagi gedung departemennya jauh gitu kan. Jadi jarang ya, kalau di luar kan ketemunya di mana ya? Di kegiatan kepanitiaan, di Iya. organisasi. Kalau nggak ada itu ya nggak ketemu gitu kan. Dulu nggak ada sosmed ya, guys ya. Kalau nggak ada Belum ketemu, medsos, belum tercipta. belum tercipta. Kalau nggak sengaja harus ketemu, ya nggak akan kenal nih. Apalagi sama ini jauh nih, beda fakultas gitu kan. Fakultas. Iya. Maka ketemunya di event yang lintas UI gitu Iya. kan. Oh, Yang iya. di lintas fakultas di UI gitu. Oke. Nah, kalau Ya. Kak Yudi, Saya sebenarnya bukan orang organisasi ya. Ya waktu
SMA saya nggak pernah ikut apapun, nggak pernah ikut OSIS, nggak pernah ikut MPK ya, MPK. MPK, pokoknya semua lah PMR gitu kan. Saya benar-benar dulu study oriented gitu ya, karena memang saya kan juga dulu nyari duit juga gitu kan, Oh, dengan dari berdagang dari SMA Oh. gitu kan. Nah, baru kemudian ketika saya sudah mahasiswa gitu kan, wah saya kayaknya harus ada, udah jadi mahasiswa gitu kan, ya ada hal lain yang harus lakukan ya. Tadi benar kata Mas Galuh ya, waktu kita sangat berharga ketika hanya untuk belajar saja gitu kan, bahwa ternyata kan dunia luas. Ketika dulu kan di SMA dunia saya cuma kuliah belajar, sekolah pulang aja gitu kan. Nah sekarang saya mencobalah, kemudian saya pertama kali berorganisasi ngelihat, wah ini kok ada MPM gitu kan, wah saya masih semester 1 gitu kan, wah ini saingan saya senior ya kan, seangkatan nama Bang Gali gitu kan, 99 gitu kan, wah karena satu fakultas kan, tapi untung saja saat itu bukan 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 election ya, jadi yang menang dia yang maju gitu, tapi yang penting ada standar suara. Dan kebetulan ya saya suaranya kalau saya lupa 200 atau berapa gitu ya, tapi yang penting saya bisa lolos juga gitu kan, saya sama dia lolos berdua ke MPM. Jadi orang kaget tuh, ini baru anak muda, saya kampanye kan dulu namanya Kansas gitu kan, wah saya teriak-teriak di sana kan, wah dulu kan kayak agak serem gitu kan, anak baru gitu kan sudah teriak-teriak di Kansas gitu kan. Bayangin deh kalau di Kansas di siapa nih anak kemarin sore dan itu kantin sastra, kantin sastra. Ini siapa gitu kan. Dan akhirnya pas pemilihan ya mungkin karena anak lihat, ini 2001 nih. Kan saya belum ada junior, orang baru gitu kan. Bahkan baru satu semester 1 udah lebih lah ya. Itu ya mungkin karena banyak teman-teman satu angkatan yang nyoblos gitu kan, akhirnya lolos gitu. Nah dari situ akhirnya saya terjerumus dalam kebaikan gitu. Akhirnya dari situ saya ke BEM, saya ke mana-mana gitu kan. Tapi karena saya mungkin ternyata enak berorganisasi ya, kemudian ada kita sering demo-demo dan sebagainya, jadi dan alhamdulillah itu berguna kok. Jadi kayak sekarang nih ya, misalnya dulu jujurnya ketika dulu kan kita sama anak Trisakti, sama anak Undip, sama anak ini gitu kan, kita kenal kan, begitu kita di dunia kerja ketemu gitu kan, dulu nostalgia gitu kan. Bahkan saya punya grup namanya Maksi gitu kan, mantan aktivis kampus seluruh Indonesia ya kan. Ini boleh dibocorin ya? Apa itu kita ini rahasia. Di situ ada mulai dari pengamat politik, konsultan politik, macam-macam, ada ketua DPD parpol ya kan, apalagi macam lah di grup-grup itu gitu kan. Artinya semuanya katanya kita gini, kita jangan nyesel lah berorganisasi ya kan, karena kita nggak tahu kayak sekarang saya ketemu Mas Gali gitu, Mas Gali udah jadi entrepreneur sukses gitu kan, di jalannya karena jalannya di situ kan. Nah sementara saya dulu kan saya kan penegak hukum gitu kan, jadi kan ternyata kita masih bisa berteman, bisa punya jaringan gitu kan, bisa ada obrolan kan, ada cerita dulu gimana gitu sih Mas. Jadi bagi saya ya akhirnya saya kecanduan organisasi, termasuk akhirnya ketika di KPK saya menjadi ketua wadah pegawai KPK gitu kan. Ada pemilunya juga, ada kampanyenya, wah ada debat kandidat, ada gitu kan. Debatnya sampai pagi kayak waktu enggak. Di BEM itu saya pernah kan, saya juga pernah jadi calon ketua BEM. Saya di Fakultas Teknik, buset, sampai Allahu Akbar subuh baru selesai. Waduh gawat. Emang, tapi ya itu pasti pengalaman saya ceritakan. Wah, dulu waktu saya kampanye saya pernah kan jadi cerita. Itu kan jadi satu pengalaman kita. Jadi kita bisa cerita. Artinya bahwa mumpung masih muda, ya kan cari pengalaman. Karena ketika sudah tua, ya kita merealisasikan ilmu kita. Gitu. Seperti itu, Mas. Ya. Itu kan sama-sama. Oh, tapi bentar. Berarti jalurnya agak beda ya. Kak Yudi nggak pernah ngalamin kayak sedikit-sedikit dulu jadi panitia apa? Ya pernah juga. Oh, tetap langsung. Kirain langsung. Enggak lah, tiba-tiba MPM Karena formulir dia gitu. dulu saya kenal waktu di MPM emang ini vokal. Oh, udah mau vokalis ya. Rame dia. Sama Bang Medi ya. Iya. Ya, betul Bang Medi ya kan, Bang Medi. Dia ketua MPM-nya, ya. MPM-nya masih Medi. Iya, dia Bang Medi ya, ketua MPM-nya Bang Medi 98. Karena waktu itu emang jatah 98 kan. Jatah angkatan 98 sebenarnya, tapi anak 2001 masuk. Iya, 3 tahun kan. Kelas 3 tahun, Bang. Jauh ya, lumayan nih. Kalau anak sekarang ada yang berani kayak gitu ya luar biasa sih. Dan memang ini ya, kalau kita biasa dari mahasiswa tuh organisasi, kan kita udah biasa berinteraksi sama orang, manusia. Dan itu saya nemuin juga dalam kehidupan setelah lulus kuliah di masyarakat itu, orang-orang yang biasa organisasi itu beda.
communication-nya, kesabarannya. Nggak sumbu pendek gitu. Biasanya yang jarang itu suka cepet marah gini begini gitu kan. Nah, pengalaman saya sih begitu, keseringan ya. Not always, tapi biasanya sih kalau ada kok orang begini, cek biasanya di kampus dulu sering ikut organisasi enggak. Oh pantas dia nggak pernah ikut Gitu. gitu. Tapi kalau sering ikut organisasi itu kerasa gitu. Betul. Memang beda jadinya. Jadi itu pentingnya kalau bisa kita biasa ikut organisasi gitu kan. Kita ngelatih ketemu orang, latih ngobrol, bahkan kalau latihan nyalon jadi ketua apa gitu kan, kita kampanye. Ya saya juga dulu gitu, sama nyalon ketua kepanitiaan apa gitu waktu di kampus. Oh iya. Panitiaan. Ada tender gitu. Ya, kita kampanye juga di depan itu gitu, kandidat. Oke. Jadi berguna juga misalnya ketika saya kan jadi penyidik kan harus memeriksa orang, pejabat gitu kan. Jadi kita udah nggak takut lagi ketemu dia, orang kita sering berinteraksi dengan orang. Misalnya saya jabat anggota, ya udah lah kita memeriksa anggota DPR ya kan. Kemudian tadi benar Mas Gali, poinnya itu komunikasi. Ya banyak orang mengatakan, oh Mas, makan penyidik gitu ya, kok bisa jadi pembicara, bisa jadi begini gitu kan, karena kemampuan gitu kan, karena ini diasah. Orang kan berbicara karena diasah, bukan karena dari lahir ya kan, bukan dari alami, tapi kan karena dia diasah gitu kan. Jadi ketika saya meriksa orang misalnya, ya saya udah tahu nih orangnya kayak apa gitu kan, bisa membaca. Karena itu bukan hanya dari pelajaran yang kita dapat, tapi juga dari pengalaman. Ini orangnya seperti apa, ini gayanya bagaimana, karakternya kayak apa gitu kan. Jadi seperti itulah. Di bawah sekali lagi memang organisasi itu tentu bagi sebagian orang mungkin kayaknya membuang waktu gitu kan. Tapi sebagian orang ya ini berguna gitu, dan sekali lagi kan pilihan. Ya ada juga orang yang maunya kuliah pulang, kupu-kupu gitu kan. Bisa. Atau yang kunang-kunang, kuliah nangkring gitu kan. Atau kura-kura kan, kuliah rapat. Atau yang kuda-kuda, kuliah dagang gitu kan. Kalau Bang Kali udah nih. Udah entrepreneur ya kan. Udah punya kuda-kuda dia selain jadi aktivis gitu kan. Aktivisnya juga, gagangnya juga. Komplit ya Bang Kali. Tapi berarti tadi ya kalau misalkan selama karir nih di KPK, apalagi sebagai entrepreneur gitu. Jadi kegiatan tadi aktivisnya itu banyak yang kepake gitu. Salah satu tadi ketemu pejabat udah nggak grogi. Ya. Nah itu kan kalau nggak di sarafnya udah tebel. Iya, sarafnya udah kuat. Mending tebel daripada putus. Nggak ini tuh. Iya kan, kalau kita di jualan kan juga gitu ya. Iya. Ketemu ngobrol, ketemu orang. Kalau nggak berlatih kan grogi. Meyakinkan klien. Kan grogi gitu. Kalau grogi orang nggak percaya. Kok dia aja nggak mampu meyakinkan kan? Pembawanya nggak meyakinkan. Jualan beneran kan? Biasanya gitu kalau ditolak berarti gimana? Kurang sering, berarti tawarin lagi. Iya. Lama-lama ya sampai biasa gitu, masuk kuping kiri keluar kuping kiri kalau ada gitu. Mental lah. Iya udah nggak berasa gitu kayak gitu. Itu rekoset kalau bahasa pistol. Udah rekoset mantul. Udah mantul aja. Itu ya tadi nebelin saraf itu kan nggak langsung sekali kejadian terus. Makanya kan lagunya siapa tuh ya? Lady Gaga ya, What Doesn't Kill You Make You Stronger gitu kan. Itu benar kata Bang Gali ya. Organisasi itu kan kita bertemu dengan orang. Kita belajar pertama jangan baperan. Yang kedua jangan mudah putus asa gitu kan. Yang ketiga ketika kita misalnya organisasi kan pasti ada dinamika. Karena banyak orang kita ingin kita ingin menyenangkan banyak orang supaya orang suka sama kita, tapi kan nggak semua orang suka sama kita gitu kan. Jadi itu kita belajar itu gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang berupa membunuh karir kita, ada orang yang berupa jelekin kita. Makanya kita harus itu jadi latihan kita. Makanya kayak misalnya saya dulu pengalaman saya di organisasi, ketika di dunia nyata misalnya saya disingkirkan misalnya dari KPK, itu hal yang biasa gitu kan. Kita harus jadi membuat kita jadi tangguh. Ya kan, jadi justru kita membuktikan bahwa kita nggak layak disingkirkan, bahwa justru yang menyingkirkan kita yang nggak layak, dan terbukti kan yang nyingkirin saja tersangka korupsi gitu kan. Kok jadi panjang ya, itu faktanya gitu kan. Jadi tapi ya intinya bahwa organisasi itu penting buat di masa kita yang akan masa datang ya, seperti itu. Ternyata
saya ini dari tadi masih ini arahnya mau kemana ya? Ternyata ada gitu aja. Tapi kan kita jadi ya saya juga sering melihat fotonya Om Yudi kan Iya. di koran lagi nangkap gitu. Wah, ikut bangga juga. Iya. Gue kenal deh gitu. Meskipun nggak ikutan nangkap. Iya, Nggak ikutan nangkap. kesel gitu kan, kesel sama koruptornya gitu kan. Itulah, mereka dapat uang gampang ya kan. Yang di sini keringetan. Kalau Bang Gali kan apa bikin aktiva gitu kan, wah bulan ini kan belum gaji pegawai ya kan. Profitnya. Sementara koruptor kayak 2M 3M kok kayak makan siang doang gitu. Begitu. Nah, tadi berarti waktu habis di KPK terus di Polri, kalau Pak Gali sempat di dosen dulu Oh, atau ya, entrepreneur dulu? masih dosen. Oh iya, masih dosen sih, masih dosen ya. Masih ngajar di FEB sih. Iya. Tapi sebelum menjadi mundur sebareng, ternyata dua-duanya pernah bareng-bareng ngajar bimbel. Oh iya. Nah, kalau dicari ternyata, walaupun cuma satu nih portal nih yang pernah nulis, Yudi itu pernah ngajar bimbel ternyata. Iya. Rata-rata sih dulu mungkin banyak yang ngajar kan. Kita dulu nyari duit. Itulah. Duit dari mana yang Itu. gampang waktu itu ya? Bimbel ngajar. Itulah yang adanya apa gitu kita ngajar. Oh iya, kita satu bimbel ya Bang. Makanya saya tadi ketemu sama salah satu apa yang bimbel kita. Oh, dari mana Bang Gali? Oh iya, saya baru ingat Bang Gali pernah di itu juga ya. Iya. Iya makanya ya. Iya dulu Bang Gali ngajar Ketemunya ekonomi. di mana tuh? Kok bisa ketemu? Maksudnya ngajar bimbel tadi beneran semuanya harus apa? Karena pengen nyari duit, ya udah deh ngajar bimbel dulu gitu atau gimana? Ya yang ada aja. Ya. Nggak berpikir secanggih. Ingat Oh, sekali. yang Itu sekarang beda ya. Tapi Iya. benar kata Bang Gali ya, bimbel itu kan dulu emang saya nggak tahu zaman sekarang ya. Zaman dulu kan ketika kita ngajar di bimbel, kita memang pertama tentu kan ya ada profit lah ya. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua kan juga tadi itu kan organisasi juga bimbel. Oh, Mana kita pengajar, kita kemudian berinteraksi dengan anak-anak SMA itu atau SMP gitu kan, berinteraksi dengan guru-guru yang lain. Itu kan cuma pengalaman hidup kita gitu kan. Iya. Jadi saya ketika jadi bimbel ya bukan sekedar nyari uang gitu kan, tapi buat nyari makan juga. Sama aja ya. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Nyari makan Tapi senang lah. Apalagi kan dia diajarkan ilmu sejarah, Nah, tata ya. negara. Jadi ya sekaligus Ngulang lagi. juga. Jadi ada itunya juga sebagai ini. Jadi saya nggak tahu zaman sekarang dan ketika dulu tuh memang mungkin ya teman-teman saya tuh banyak mengajar bimbel gitu kan. Iya. Gitu kan. Kan dulu memang kalau di pengajar bimbel ada kebanggaan, banyak bimbel. Kenapa? Wah berarti ini orang ini udah paten, ya kan? Oh. Ilmunya mumpuni, kemampuan komunikasinya bagus. Ya kan nggak mungkin orang ngajar bimbel AO atau ngajar bimbel apa yang gua ajarin? Ya kan kayak misalnya saya ngajar sejarah kan dari zaman purbakala, zaman bumi masih terbentuk gitu kan, sampai zaman modern gitu kan. Itu harus diajarin semua, karena kan macam. Dulu sejarah nambah terus lagi. Iya. Dulu zaman saya belum ada sejarah 98. Sekarang udah ada. Kan 98 udah jadi 98. masuk diktat ya. Udah masuk. Dulu saya belum ada ya. uang PTN. Pertanyaan. Di Itu Iya, 98 nggak iya. ada. Gitu. Sekarang udah ditanyain soalnya. sejarah. Tapi itu yang menarik ya. Maksudnya kayak Bang Gali ya, ketika bimbel itu kan jadi dia bukan hanya wah ini mengajar ini, tapi kan belajar. Wah, bagaimana membuat bimbel, akhirnya bikin Lavender kan, yang lebih profesional, yang lebih bagus, lebih maju, dan kemudian segmentednya ada kan. Nah, saya dia kayak gitu. Kalau saya kan ketika ngajar bimbel, artinya saya bagaimana saya memahami suatu konsep, kemudian mampu saya transfer. Betul. Ya itu kan berguna juga ketika saya di KPK gitu kan, saya sering mengisi pelatihan gitu kan. Di situ saya paham kemampuan saya memberikan pelatihan kan belajar dari bimbel. Tekniknya, bagaimana training of trainer ya kan. Jadi itu yang yang menurut saya bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu pasti berpengaruh, ya kan, seperti itu. Nggak cuma selama aktivis, semua kegiatannya berarti ya, termasuk ketemu pas lagi jadi pengajar bimbel lah, atau jadi tadi aktivis sampai macam-macam, sampai berarti udah sampai di, kalau secara aktivis tuh udah hampir mentok tuh berarti. Jadi ya kan kalau misalnya kan aktivis ada yang tingkat fakultas. Ada yang jurusan, ada fakultas. Dia udah universitas semua. Ada yang udah lintas universitas. Iya. Iya. Kalau itu saya belum sampai tuh, sampai luar gitu. Kalau jadi udah pernah. Sampai kan.
seluruh Indonesia Seluruh gitu kan. Indonesia. Ya, alumni ya. Memang bisa. Saya juga ada meskipun dulu saya bukan ketua BEM ya, tapi kan misalnya ketika demonstrasi ketemunya kayaknya dari kampus lain ya, gitu kan. Sekarang ketemu dia tinggal di Depok juga gitu. Dia kayak dulu mantan ketua BEM nih. Betul. Kan dulu di sini gitu. Dia juga gitu aja karena kan dulu kayaknya pernah bareng. Iya benar. Karena kan ya, kayak gitu, kayak misalnya. Jadi ketemu lagi. Iya betul. Jadi kan betul. Nostalgia apa nostalgia Bang? Iya aja kan. Siap. Sekarang kan ada zamannya mungkin anak-anak demonya nggak di jalan tapi misalnya di medsos gitu kan, Betul, atau lewat ya. TikTok gitu mungkin dia perlawanannya bisa beda. Banyak jalur kan. Jalur Nah, yang beda lah. itu tuh berarti sekarang kalau dari Pak Gali dan Kak Yudi ada pesan nggak buat aktivis-aktivis sekarang? Was. Wih. Ya memang zaman berubah ya. Iya. Kemudian media perjuangan juga berbeda. Ya artinya dan karakteristik juga berbeda. Sekarang kalau sekarang gen apa nih? Gen Y atau Gen Z. Gen Z ya. Gen Z tentu punya pemikiran sendiri, punya gaya sendiri. Tapi yakinlah bahwa pertama kita hidup nggak sendiri. Yang kedua kontribusi bagi sekitar kita sangat penting. Dan kontribusi dari yang kecil gitu kan, teman-teman ikut organisasi, kadang-kadang saya dulu kan juga ikut baksos gitu kan, ikut jadi panitia walaupun panitianya keamanan gitu kan, atau ya bagian bagi-bagi, tapi saya tidak melihat orang happy gitu kan. Kan apalagi sekali lagi bagi saya bahwa hidup itu hanya sekali, ya kan. Jadilah kita berarti gitu kan, walaupun dan kita jangan berawang-awang bahwa kita akan mengubah dunia, tapi lakukan apa yang ada dalam rentang kendali kita. Kayak saya ketika menjadi penyidik, ya tentu saya bukan presiden, bukan ketua KPK gitu kan yang mampu untuk mengubah arah pemberantasan korupsi gitu kan. Tapi ketika saya menjadi penyidik, maka saya menginvestigasi orang harus benar-benar. Saya menjadi orang harus sempurna mungkin. Saya harus mengejar aset secara lengkap. Kemudian mengembalikan aset negara yang banyak gitu kan. Kenapa? Karena di situ rentang kendali kita. Makanya saya dipercaya untuk menangani kasus Senturi, kasus IKTP gitu kan, itu kasusnya receh lah gitu kan. ya paling cuma 5 triliun gitu kan, ya buat beli kerupuk lah. Seperti itu. Satu tamel penuh ya. Kalau dari Pak Gali, iya makanya waktu kita ya kalau sekarang kita lagi dalam proses negara ini menjadi pemimpin baru. Dan pemimpin-pemimpin itu kan ternyata juga lihat cek rekam jejaknya. Rata-rata udah mulai dari mahasiswa, mereka sudah biasa dialog, udah biasa debat, udah bisa organisasi, dan kelihatan kan akhirnya bisa ngomong di TV segala macam. Itu kan bukan proses yang instan atau jadi gitu. Nah, sekarang ya saya juga ngalamin gitu. Misalnya kita dengan kita berorganisasi, kita juga belajar bagaimana sabar sama orang. Kan ketemu orang tuh kalau ketemu si A mungkin ngomongnya begini, ketemu si B ini begini, komunitasnya ini bahasanya begini gitu kan. Nah, jadi kita berarti, dan saya juga waktu kuliah itu nyari panitiaan tuh muter gitu, nggak cuman seksi acara, karena humas tuh pindah lagi perlengkapan, pindah lagi bahkan konsumsi saya pernah. Jadi saya ngerti itu hal kecil. Kalau ngatur menu tuh gini gitu. Ini betul. Ya kan ngatur menu tuh Jadi itu, tapi jadi nggak bisa dibohongin. Jadi nggak tahu. Pendaftaran tuh gini. Nah, jadi betul. kita paham gitu. Tidak harus ahli semuanya, tapi kita mengerti gitu. Nah itu yang kemudian pengalaman itulah yang jadi ini kita. Jadi kan, kita tahu gitu. Dan yang paling utama ya kita jadikan, misalnya kalau organisasi kita jadi unsur rencana, bikin proposal. Kadang-kadang sepele bikin proposal aja banyak orang nggak bisa loh. Betul. Gimana sih? Betul. Terus bersabar kalau orang ngomong gitu. Jadi pengalaman-pengalaman berinteraksi di zaman mahasiswa dulu itu yang paling berharga ya. Saraf itu jadi kuat gitu. Ya, misalnya saya punya temen yang usianya usia saya, tapi dia masuknya 2 tahun di bawah. Ketika di fase yang sama kita mau bikin event, itu dia bawaannya pengen ini terus, kita kayak ditunda aja deh, pesertanya dikit deh, gini-gini. Tapi saya nggak kenapa-napa, tenang aja, gampang, nyetengin peserta tuh gampang. Ya udah. Padahal nih Jumat itu buat Senin.
Ini Jumat Mepet Senin. banget. Dia udah minta mundur tuh, udah minta nyerah tuh Iya. IC-nya. Secara usia sama, tapi, Iya. tapi masuk di kampusnya. Iya. Dia di belakang saya 2 tahun, Iya. masih junior gitu kan. Itu ketahanan sarafnya beda. Ternyata saya nggak kenapa-napa ngadepin event Senin, Jumat siang belum ada peserta gitu. Iya. Dan akhirnya gini nih caranya, gini. Bener, Senin terlaksana, pembicaranya ada, pesertanya banyak. Gitu kan. Dan saraf saya udah biasa gitu kan, Iya. karena saya udah di tataran tahun terakhir, jadi udah berkali-kali ngadepin kayak begitu tuh udah tahu gitu kan, udah biasa. Nah itu nggak bisa ketemu di kelas, itu adanya di luar ya, kita yang harus mencari sendiri pengalaman itu gitu. Oke. Nah, itu pengalaman yang bikin nggak cuma otot tapi sarafnya. Gitu. Sarafnya kuat nih. Nih berdua nih pasti sarafnya udah kuat-kuat banget sih. Tangguh lah. Tangguh Ya, lah. Tapi dia ada pertanyaan titipan sebenarnya. Jadi katanya aktivis, terutama aktivis mahasiswa lah, itu katanya harusnya senang baca buku. Gitu. Nah, anak sekarang kan jarang nih kalau disuruh baca buku. Mungkin banyak yang suka, tapi bingung mau mulai baca buku dari mana atau ingin baca buku apa. Pak Gali atau Kak Yudi, ada buku yang direkomendasiin nggak? Karena kemarin juga rame tuh di ini ada buku rekomendasi nggak Pak? Gitu. Oh, kalau saya senang baca buku dari kuliah. Saya kalau udah sebulan gak baca buku tuh kayak pusing gitu. Kayaknya ada yang nggak tersalurkannya, harus baca gitu kan, harus baca. Ya, yang saya suka banyak ya, kalau yang fiksi ya novel, saya Kalau saya baca. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ke buku-buku bisnis sama pengembangan diri ya. Yang ada sekarang yang favorit saya buku yang paling favorit yang saya suka dan bisa dibaca banyak orang kalau ini. Kalau buku pengantar ekonomi kan pengantar ilmu hukum. kalau buat anak-anak SMA mungkin ini bukunya udah lama, tapi masih baca ini deh, Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Seriesnya dari Robert Kiyosaki. Tapi ya. kalau baca itu sebaiknya ada gurunya juga. Oh, jangan baca sendiri. Karena kalau nggak nanti ini kesasar gitu. Maksudnya dia apa gitu ya. Tapi itu buku yang cukup mind blowing lah. Dulu saya waktu mahasiswa udah baca itu. Mahasiswa udah baca, kemudian saya nggak baca lagi. Sekarang saya punya usaha, saya baca lagi tuh buku. Jadi Ternyata ini maksudnya. Ya, dulu. Karena dulu saya kesasar. Baca sendiri dulu. Tapi ketika saya baca lagi, oh ini maksudnya gitu. Apalagi dia udah banyak bukunya gitu. Bacanya jangan 1-2 buku gitu. Karena kalau 1-2 buku, saya sering ketemu orang baca itu nyasar. Enggak, maksudnya saya paham. Karena dia baru baca 1 buku, 2 buku, terus wah begini. Langsung diomongin lagi ke orang-orang, jadi pembicara dan lain-lain gitu. Padahal saya baca bukunya dia ada 12 gitu kan. Di buku yang ini dia maksudnya bukan itu. Jadi kita paham gitu. Nah itu kalau yang kira-kira masih bisa dibaca ya. Kalau yang bisnis ada beberapa sih yang saya suka. Cuman belum ada terjemahan ke Indonesia. Nah, kalau buku bisnis itu kalau diterjemahin biasanya udah tertinggal ilmu. Karena udah lewat. Baru ada yang mau ngerti 5 tahun gitu. biasanya. Kalau buku bisnis Anda kan beli langsung dari luar negeri gitu. Jadi kalau saya sih nggak tahu spesifik bukunya apa ya, tapi yang jelas saya senang membaca buku tentang intelijen. Karena saya kan S2 saya intelijen. Kemudian terkait dengan hukum gitu kan. Tapi kalau sekarang saya juga paling saya ingat beli buku Gramet paling 2 bulan lalu lah di masih baru sih ya. Karena saya lebih karena udah jadi praktisi ya, kita lebih banyak yang membaca yang lebih cepat ya, misalnya di online kayak detik.com, kompas.com gitu kan. Jadi peristiwa yang online gitu. Tapi ya itu kan membaca juga gitu kan. Karena kan membaca kan sekarang nggak harus buku, textbook yang buku ini kan. Apalagi juga sudah ada ini. Kalau saya sih semangat membaca saya kan dulu waktu kecil, dulu kita waktu kecil itu bagaimana kita sampai mau nyewa komik, ingat gak dulu cuma 50 perak gitu kan. Dulu masih banyak orang nyewain komik gitu kan. Dua hari gitu kan. Kemudian baca majalah Bobo misalnya. Itu penting juga gitu. Dulu ada Donald Bebek. Dari situlah. Kalaupun itu tapi terus baca gitu. Makanya itu saya ajarkan ke anak-anak saya supaya mereka mau membaca, karena kan membaca itu ada cakrawala dunia. Jadi
kalau bagi saya nggak ada favoritisme dari sebuah buku gitu kan. Yang penting bagi saya apa yang saya baca itu sekarang bermanfaat praktis ya. Misalnya ketika saya sedang ada proses hukum, nah saya baca buku tentang hukum itu gitu kan. Malah balik lagi bener dibaca Baca lagi. yang tentang itu gitu kan. Ketika bicara tentang intelijen ya saya baca buku tentang intelijen. Seperti itu sih, Mas. Nah, itu tadi cerita masa-masa aktivis, terus kegiatan-kegiatannya sama apa aja yang bisa diambil lah selama jadi aktivis, dan juga ya setelahnya gitu, setelah jadi aktivis ini banyak ternyata kepake tadi, makin saraf lah, banyak bersosialisasi, ketemu orang-orang, tahu banyak hal. Itu juga salah satu yang bisa di highlight nih dari obrolan kita sama Kak Yudi sama Pak Gali. Jadi itu, terima kasih Kak Yudi, terima kasih Pak Gali. Sampai jangan lupa like dan komen di bawah, pengen kira-kira ngedatengin siapa lagi nih buat diajak ngobrol untuk kampus live. Nanti Kak Saat coba calling siapa tahu ada yang bisa datang lagi, terutama teman-temannya ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di kampus live. Bye bye.